Doa. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar kerelaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Iya, alhamdulillah kita sudah membaca doa di pagi hari ini. Insya Allah itu pertanda kita akan bersiap untuk belajar pagi hari ini lewat Zoom kita kali ini. Ya, oke. Oh, Mas Fafa sudah kembali. Kemarin kemana Mas Fafa? Sakit kah? Oh iya. Oh siap, oke. Ya, alhamdulillah hari ini ada Mas Fafa ya. Dan yang lain juga dari siswa kelas 5 Badar maupun Uhud. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Insya Allah ini adalah sebuah usaha kita untuk bisa belajar meskipun kita sedang di rumah masing-masing. Oke, Mas Fafa terlewat. Oh iya, mungkin kemarin lupa ya. Nah, yang lain, mungkin kalau kalian sama teman-teman yang lain bisa saling chat. Misal hari sebelumnya sering WA, bisa loh ya mengingatkan teman-temannya, wih Senin nanti ada Zoom, jangan sampai lupa ya. Nah, itu merupakan suatu kebaikan dari kalian untuk mengingatkan teman-teman untuk bisa bergabung pagi hari ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah cukup banyak teman-teman kita bergabung. Oke, nah pagi hari ini insya Allah seperti biasa nanti ada Pak Halim dan Sri yang akan menemani belajar kalian. Nah, sudah siap semuanya ya? Oke. Nah, hari ini Bu Sri, siapa saja yang bisa bergabung selain kita? Oh iya, oke. Nah, nanti hari ini menu utamanya adalah Pak Halim dan Bu Sri. Nanti Bu Sri akan menyampaikan untuk tahapan meneliti ya. Meneliti dari proyek kita yang kedua di semester kedua ini. Hidup sehat tanpa rokok. Apa Bu Sri? Mengagumi, Pak. Apa Bu? Mengagumi dan meneliti. Oh mengagumi ya, maaf. Mengagumi, ya, Pak. Iya, proses mengagumi ya, maaf. Berarti menelitinya sudah ya Bu ya? Belum ya? Belum. Hari Jumat kita masuk meneliti. Oh iya. Itu barangkali nanti bisa dijelaskan. Oke. Ya, oke. Nah, dan nanti Pak Halim akan menjelaskan bagian matematikanya karena untuk pekan ini kita akan mulai satu proyek, yaitu kita akan mengumpulkan data jumlah perokok. Kita akan mengumpulkan data jumlah perokok yang tidak perlu jauh-jauh ya.
mungkin kalau kita lihat survei itu satu Indonesia, atau mungkin jumlah perokok di Kabupaten Kulon Progo, enggak. Kita enggak akan mencari itu. Kita akan mencari yang dekat-dekat saja dari rumah kalian. Jadi siapa saja atau mungkin jumlahnya berapa saja yang ada di sekitar kalian merokok atau tidak, gitu ya. Nah, nanti caranya akan Pak Len jelaskan, tapi sebelum ke situ nanti kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari Bu Sri dari alur 7M yang mengagumi. Nah, kemarin kita sudah mengagumi, sudah sampai mengagumi hari. Kemarin sudah menghayati, mengagumi. Hari ini menghayati. Ya, ini kita menghayati ya Bu ya. Oke. Bu Sri sudah siap? Insya Allah. Silakan Bu Sri untuk menyampaikan penjelasannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sri terdengar ya? Ya Allah Bu Sri. Ya, ya. Terima kasih Pak Halim atas waktunya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dengan anak-anak. Sholawat dan salam jangan lupa selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah kita mencoba untuk meneladani ya sunnah-sunnah beliau. Salah satunya kemarin kita sudah mempelajari hadis tentang larangan meniup makanan dan minuman panas ya pada alur 7M yang pertama, yaitu mengagumi. Nah, pada pekan ini kita akan masuk alur 7M yang kedua dan ketiga, yaitu menghayati dan meneliti. Nah, ini sudah ada berapa orang? Pesertanya 40 ya, alhamdulillah. Berarti dikurangi berapa itu? Kurangi 4. Oke, pada alur 7M yang kedua, yaitu menghayati, hubungannya dengan alur 7M yang pertama kemarin mengagumi bahwa kemarin kita sudah mentadaburi hadis tentang larangan meniup makanan dan minuman panas. Nah, ketika kita meniup makanan atau minuman panas, otomatis ada udara yang keluar dari mulut kita, ya. Nah, udara yang keluar dari mulut kita itu pasti mengandung zat-zat yang bisa jadi itu mengandung virus-virus atau penyakit ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bahayanya ya ketika kita meniup makanan atau minuman panas. Nah, hubungannya dengan 7M yang kedua yaitu menghayati. Seperti kita ketahui bahwa udara ya. Kalau kemarin kita mempelajari tentang udara yang keluar dari mulut kita ya. Kenapa itu berbahaya bagi makanan dan minuman yang kita tiup? Karena mengandung banyak sekali virus-virus ataupun bibit penyakit ya. Nah, udara di luar pun seperti itu ya. Jadi Allah sudah menganugerahkan kepada kita, memberikan kita rahmat berupa udara ya, yang bebas kita hirup setiap harinya ya. Seperti kita ketahui, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah kita bernafas ya. Bernafas itu kita menghirup udara. Udara yang seperti apa yang bagus bagi pernafasan kita? Yaitu udara yang bersih ya. Seperti kita ketahui, di dalam udara itu terkandung banyak sekali zat-zat ya. Zat-zat yang bagus dan yang tidak ya. Yang diperlukan oleh tubuh kita adalah zat oksigen ya yang bersih. Nah, ketika kita mengeluarkan udara dari mulut kita, itu udaranya sudah menjadi udara yang kotor ya. Disebutnya karbon dioksida atau CO2. Nah, pada alur 7M yang kedua yaitu menghayati, kita akan mempelajari kandungan apa saja yang terdapat dalam udara ya. Yang disebut udara bersih itu yang seperti
apa, yang disebut udara kotor itu seperti apa. Makanya tugas hari ini yang pertama dari alur 7M yang menghayati adalah kalian diminta untuk berjalan-jalan di sekitar rumah kalian ya. Nah, hasil dari pengamatan kalian itu nanti akan berbeda ya. Yang rumahnya dekat dengan persawahan atau masih banyak pepohonan, bisa jadi yang dihirup itu pastinya ya lebih segar dan lebih bersih. Berbeda dengan mungkin teman-teman yang rumahnya di daerah perkotaan ya, yang sudah jarang sekali ada tumbuhan, apalagi yang rumahnya di pinggir jalan raya ya, pasti kualitas udaranya berbeda ya. Bisa jadi udaranya sudah tidak segar lagi ya, apalagi ketika sedang padat-padatnya kendaraan ya, ketika siang hari ya atau sore hari. Nah, itu tugas yang pertama hari ini. Tadi sudah ada sebagian yang sudah mengumpulkan ya, mungkin sudah berjalan-jalan tadi pagi ya. Bagi yang belum, nanti bisa. Kalau kita ingin mencari udara yang bersih ya biasanya memang kita harus berjalannya di pagi hari ya, pagi atau sore ke malam hari ya. Kalau kita berjalan-jalannya siang hari, pasti berbeda hasilnya. Nah, itu tugas yang pertama dari alur 7M yang kedua, yaitu menghayati. Nah, tugas yang keduanya adalah nanti di halaman selanjutnya itu kalian masih akan melihat udara atau kualitas udara yang ada di lingkungan kalian ya. Jadi alur 7M yang menghayati itu dimulai dari modul halaman tugas hari ini halaman berapa? Halaman 57 ya. Halaman 57. Kemudian yang kedua adalah ciri udara kotor. Jadi ada udara bersih, ada udara kotor. Jadi ada dua nanti tugasnya di halaman 60 hari ini dan nanti di hari Rabu itu halaman 64 ya. Jadi kita akan melihat pencemaran apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya. Yang disebut udara tercemar itu yang seperti apa ya? Pasti berbeda-beda hasilnya ya. Karena justru tahu kalian tempat tinggalnya dari ada yang di daerah utara, selatan, ya, barat, timur, ya, pasti beda-beda kualitas udara yang ada di lingkungan sekitar rumah. Nah, pada alur 7M yang berikutnya, nanti kita masuk di hari Jumat, yaitu meneliti, kita akan meneliti salah satu bentuk pencemaran udara yang berupa asap. Tapi kita lebih spesifik lagi, yaitu bahayanya asap rokok. Ya, seperti kita ketahui bahwa fenomena merokok itu sudah terjadi baik di kalangan semua usia ya, bahkan anak-anak SD pun sudah ada yang merokok. Nah, kita nanti akan mencari tahu kandungan apa sih yang terdapat dalam merokok itu sehingga membahayakan bagi tubuh kita. Itu kita nanti bisa meneliti pada alur 7M yang ketiga. Nanti kita akan melakukannya di hari Jumat ya. Nanti akan ada bagian-bagian rokok itu apa saja ya. Kandungan-kandungannya itu zat-zat yang membahayakan itu yang seperti apa. Jadi pekan ini kita ada dua alur ya, ada menghayati dan mengerti. Mungkin itu yang Bu Sri bisa jelaskan. Nanti yang ingin memperjelas lagi bisa ditanyakan melalui chat ya, bisa ditulis atau bisa raise hand. Mungkin itu saja dari Bu Sri. Mungkin Pak Halim mau menambahkan dari alur 7M yang menghayati ini. Monggo Pak Halim. Ya, Bu Sri, terima kasih. Jadi alur 7M yang kedua yang menghayati dan meneliti itu, jadi kita tujukan agar kalian tuh menyadari bahwa sebenarnya udara yang kita serap itu belum tentu bersih. Nah, kemarin kita sudah menyadari ternyata kalau kita meniup makanan itu sudah menimbulkan satu gas yang tidak baik buat kita. Nah, itu
tidak kita hanya hadapi pada saat kita meniup makanan, ternyata di luar sana, di lingkungan kita itu juga ada banyak udara yang tidak bersih. Nah, maka dari itu setelah kita tahu dan kita sadar, harusnya kita lebih harus berhati-hati. Nah, kalau sekarang mungkin kita memakai masker itu sangat biasa ya. Artinya memang sudah menjadi kewajiban kita untuk memakai masker karena kita sedang menghadapi pandemi untuk menghindari dari bahaya virus COVID-19. Tapi tidak ada salahnya kalau kemudian kita berada di luar, terutama kemudian kita di perjalanan yang penuh dengan asap kendaraan, atau mungkin kita sedang membakar sampah, menimbulkan asap yang asap pembakaran, itu juga kita perlu memakai masker itu karena untuk menghindarkan dari bahaya udara yang kotor tersebut. Nah, tadi udara yang bersih adalah udara yang mengandung CO2. Nah, nanti pada saat kalian teliti, akan tahu apa yang kemudian dihasilkan dari, salah satunya adalah rokok itu, yang merupakan ancaman kesehatan paru-paru kita, karena ternyata rokok itu menghasilkan udara yang tidak sehat. Nah, harapannya seperti itu ya, dari alat 7M yang kedua dan ketiga ini, kalian harus lebih berhati-hati untuk memilih tempat dengan lingkungan udara yang bersih. Apalagi kemudian kalau ternyata kita di samping kita ada orang yang membakar sampah, ada yang merokok, terus kemudian kita hindari karena jelas asap-asap itu tidak sehat. Oke ya, sudah paham ya, dan insya Allah nanti dengan alat 7M kita seminggu ini 3 hari, Senin, Rabu, dan Jumat, kalian semakin menyadari bahwa udara itu tidak selamanya bersih. Nah, maka dari kita harus berhati-hati. Memakai masker sekarang memang wajib, apalagi kalau udara yang tidak bersih, kita juga harus memakai masker. Nah, begitu ya Bu Sri ya. Jelasan saya masuk ya. Nah, oke. Oh ya, request by Fafa. Boleh Mas Fafa nanti di akhir Zoom kita, nanti Mas Fafa kalau ingin menunjukkan karyanya boleh. Ya. Nah, asalkan Fafanya karyanya memang bagus dan bisa kemudian kita ambil hikmahnya. Nah, supaya nanti teman-teman yang melihat karya Mas Fafa itu jadi bertambah ilmunya, bertambah nilai positifnya dari apa yang diperlihatkan oleh Mas Fafa. Jadi ikut belajar dari gambar Mas Fafa ya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang matematika punya Pak Halim untuk menjelaskan. Nah, pekan kemarin kalian sudah melakukan wawancara. Selamat ya, kalian sudah menjadi seorang reporter. Meskipun mungkin reporternya kecil-kecilan, tapi bagi kalian yang kemarin menikmati proses wawancara, menanyakan sesuatu hal kepada orang lain, nah, insya Allah itu akan bisa jadi bekal kalian. Mungkin nanti ada yang punya cita-cita jadi reporter juga. Tapi wawancara tidak hanya untuk menjadi seorang reporter, tapi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, itu juga sebenarnya kalau kita sedang ngobrol, sedang berkomunikasi dengan orang, kita juga sedang melakukan proses wawancara. Jadi wawancara itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, nah sekarang yang kedua, pengumpulan data secara langsung, selain kemudian menggunakan wawancara, kita juga dengan menggunakan yang disebut dengan angket. Nah, angket itu apa? Nah, sebenarnya angket itu mirip soal pilihan ganda. Karena sudah pernah menjawabnya dan berhadapan dengan soal pilihan ganda, bukan? Ya. Nah, soal-soal seperti itu, jika kemudian itu diberikan kepada orang banyak, dengan pertanyaan yang kemudian mengarahkan untuk kita mengetahui satu hal yang kita inginkan, itu dengan angket. Angket itu kita bisa temui ya kalau di modul di halaman 121. Jadi angket adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan bentuk
tulis. Jadi nanti kalau kalian membuat angket dan tulisan itu diberikan kepada orang yang ingin kita tanyai ya. Nah, jadi kalau ya. Nah, yang itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang diri ya, tentang diri responden itu. Jadi contohnya begini. Pertanyaan nomor 1. Apa atau mungkin makanan ya? Makanan yang sering kalian makan saat cuaca panas. Di bawahnya ada opsinya, ada pilihannya. Ada jus, ada buah, ada es dan apa. Nah, biasanya jawabannya terbatas 4, 5 atau 6. Tapi nanti kita akan membuatnya 4 aja ya untuk pilihannya. Atau angket itu jawabannya juga bisa berupa sesuatu yang memiliki tingkatan. Contohnya, seberapa suka kalian makan bakso? Jawabannya pilihannya tidak suka, suka, atau suka sekali. Nah, itu derajat ya. Jadi ada tingkatan dari jawaban itu. Tadi seberapa suka kalian dengan bakso? Tidak suka, atau tambah satu lagi ya, agak suka, suka, atau suka sekali. Nah, itu jawaban yang bersifat tingkatan. Atau mungkin seberapa kali kalian membaca buku? Mungkin pilihannya bisa tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau sering sekali. Nah, seperti itu. Jadi tingkatan derajat ada pada pilihan dari angket itu. Nah, nanti untuk hari Selasa kalian akan membuat sebuah angket yang nanti diisi oleh anggota keluarga kalian. Nah, seperti kemarin saat kalian wawancara, nah, angket ini juga akan ditujukan kepada anggota keluarga kalian. Nah, pertanyaannya ada 5. Dengan pilihan jawaban ada 4. Mungkin bisa pertanyaannya adalah dari hal-hal yang disukai oleh keluarga kalian. Bisa makanan, atau mungkin minuman, atau mungkin hal-hal yang bisa kalian lakukan saat kalian bosan dan sebagainya. Itu bisa dijadikan untuk bahan pertanyaan. Nah, itu ya untuk angket ya. Nah, dan di hari Kamis, nah, terkait dengan data jumlah perokok tadi, nanti kalian akan melakukan penelitian dengan menggunakan pengumpulan data, bisa menggunakan wawancara, atau bisa menggunakan angket ini yang kalian buat, nah, untuk mengumpulkan jumlah jumlah perokok yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, agar kita menyadari ternyata, di tetangga kita ternyata sedikit ya perokoknya, atau mungkin ternyata banyak ya perokoknya. Nanti akan kita tindak lanjuti dari jumlah perokok itu, apa yang kita lakukan agar nanti kita bisa berikan edukasi atau pendidikan kepada orang-orang yang merokok itu untuk bisa menghentikan kebiasaan untuk merokok itu. Nah, jadi dari data jumlah perokok tadi, kita akan semakin menguatkan diri untuk kita harus melakukan sebuah aksi agar nanti perokok-perokok itu bisa sedikit atau bahkan nanti bisa menghentikan aksi merokok mereka. Ya, oke, itu mungkin yang bisa paling jelaskan dari matematika. Jadi nanti yang pertama untuk hari Selasa kalian akan membuat angket. Nah, contohnya bisa kalian lihat di halaman 121. Nah, yang kedua nanti kalian akan mengumpulkan data jumlah perokok, bisa menggunakan angket atau bisa menggunakan wawancara. Bisa kalian tanya langsung ya kepada bapak-bapak atau mas-mas di sekitar rumah kalian,
Permisi Bapak, maaf kami dari siswa SDIT. Boleh kami untuk mengajukan pertanyaan? Nah, kami ingin menanyakan apakah Bapak adalah seorang perokok? Nah, jadi seperti itu. Atau, apakah Bapak merokok saat ini? Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk nanti kalian melakukan wawancara, ya. Nah, oke. Tadi Mas Udin melakukan raise hand, oke. Silakan mungkin bisa mengajukan pertanyaan ya. Jika ada yang bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Adakah pertanyaan? Bisa lewat chat maupun raise hand dulu ya. Silakan boleh untuk buka mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan buat Pak Alim boleh, pertanyaan buat Gus juga sangat boleh. Silakan. Isi chatnya Mas Fafa semua. Nyari di sama kita. Ya, yang lain yang ingin bertanya atau chat. Oh, tapi gini ya. Oh ya, untuk chat atau apa ya, pembicaraan kalian di Zoom ini sebisa mungkin yang produktif ya. Jadi kalau kemudian ingin janjian bertemu atau janjian atau ingin main apa ya, kemana saya paling lihat loh, ada yang ingin mabar chatnya di sini, jangan, silakan menggunakan room sendiri pribadi. Kalau yang di sini kita gunakan untuk belajar supaya nanti kita lebih fokus perhatikan Pak dan oke ya. Jika ingin janjian silahkan menggunakan ruang sendiri atau DM atau chat di WhatsApp atau media sosial yang lain. Ya, itu Pak Lem Mas Fafa tanya, itu unit plan B atau unit plan 2? Unit plan. Ya, kemarin kan Mas Fafa nggak ikut yang Zoom pertama ya, yang Oh iya, atau mungkin miss-nya di situ ya, ada yang hilang. mengagumi nggak ikut ya. Oh, jadi tiba-tiba langsung Oh, iya. tiba-tiba langsung menghayati gitu. Mungkin seperti itu ah. Sangat perhatian sekali Mas Fafa ini. Sangat memperhatikan. Sudah sekali untuk mengikuti Zoom sekali. Masya. Oke, ini Pak Alin juga sedang mendampingi namanya Aina. Oh iya, Aina ada tadi Mbak baru. Aina ya. Iya, ini Aina baru pulang dari sekolah. Nah, langsung mengerjakan tugasnya sendiri. Aina bikin apa, Kak? Bikin rumah. Ya. Oke, mungkin sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Berarti sudah paham semuanya ya. Dari alur 7M kita untuk yang mengagumi dan menghayati dan meneliti. Nah, dan matematika untuk kita akan menggunakan angket, dan kan ini nanti kita akan mencari jumlah perokok di sekitar rumah masing-masing. Nah, jadi sudah siap ya, insya Allah. Oh iya, Pak Ali mau tanya nih. Ini boleh dibuka mikrofonnya ya. Gimana kabar lelenya? Semuanya masih hidup? Mas Safa, lelenya gimana? Jumlahnya masih berapa? Halo? Mati 2. Mas punya Mas Alvin mati 2. Jadi tinggal berapa Mas Alvin? 8 ya. Iya. Yang lain? Punya aku mati 3. Ini siapa yang mati 3? Oh, lelenya itu Pak.
Ya, lelenya masih 3. Punya Mati siapa? 2, mati Soalnya 3, tumpuk. masih utuh. Lihatnya tumpuk. Ya, Masya Allah, punya Mbak Laporan Fidela ini. masih lengkap ya. Iya. Oh iya, ya paling nggak bisa ada ya. Paling kemarin sudah Ya, ngerekam seluruh. nanti yang masih utuh bisa lah berbaginya sama Bu Sri sama Pak Alim lah. Iya. Mungkin Pak Alim juga ini nih. Pak Alim juga pelihara lele. Siapa yang mau dikasih dari Pak Alim? Ya Mas Azam itu semua. Oh ya, yang masih hidup, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita berjalan 2 bulan ya Bu Sri ya ini ya. Jadi sebisa mungkin nanti lelenya bisa besar sampai 2 bulan itu dan bisa diberikan kepada tetangga-tetangga kita atau bukan hanya tetangga ya, siapa yang mungkin bisa dikasihkan. Nah, yang sudah mati atau bahkan mati semua nanti bisa segera untuk mengganti, jadi bisa mencari bibit lele. Nah, Mas Azam kalau kesulitan nanti datang ke rumah Pak Alim aja. Pak Alim punya 24 lele dan ini ukurannya sudah besar kayak kemarin kayak dibagikan ke sekolah. Siapa yang mau datang ke rumah Pak Alim boleh, nanti minta lelenya Pak Alim. Kalian juga bikin beri gambar. Jadi kalau kalian mungkin ada yang dekat rumah Pak Alim, kayak Mas Hajid lelenya masih gak ini? Hajid, Bian, Tamjiz, Azam, ini rumahnya dekat sama Pak Alim. Oh iya lupa. Kita bisa kalau pengen kesini boleh. Minta lelenya Pak Alim. Insya Allah ukurannya sama kayak kemarin kalian minta di sekolah. Karena kalau punya Pak Alim kemarin lelenya lebih kecil. Pak Alim kan kemarin di sekolah. Nah, punya Pak Alim kemarin lebih kecil lagi. Dan alhamdulillah kemarin sampai sekarang ukurannya sudah besar kayak punya kalian. Kalau mau kesini boleh ya. Ya. Oke mungkin punya Mas Faisal masih berapa lelenya? Hah? 31. Oh iya. Main ke tempat Pak Eko ya. Ya. Main ke tempat Pak Eko nanti bisa beli lele di sana. Ya oke. Insya Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menikmati untuk memelihara lelenya itu loh. Kalau Pak Alim sendiri sangat menikmati dari saat kita memberikan pakan itu. Rebutan. Rasanya itu kita itu merasa senang kalau kemudian makanan kita tuh dimakan sama lele. Itu semoga nanti kalian bisa menikmati itu. Kalaupun belum, ya nanti lama-lama kalian akan menikmatinya. Seru kok soalnya. Kalau kita lihat ikan yang pada rebutan itu seru. Oke, mungkin itu dulu ya Bu Sri ya. Hari ini. Iya Pak. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini bisa diserap dengan baik dan nanti tidak lanjuti untuk DPR di pekan ini. Pokoknya semangat. Pandemi belum berakhir, kita harus berjuang. Sekalipun kalian di rumah masing-masing. Ini lem atau kok lemnya wangi? Ya, itu dulu kita akan selesaikan. Kita akan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi Mbak Taskia ngechat terakhir ya, mati 4. Nah, insya Allah dipertahankan ya Mbak ya. Masih setengah lebih. Juang nanti lelenya sampai besar. Oke ya. Kalian mau pamit, Gusti mohon pamit. Kalau tadi ada yang salah dari apa yang kita sampaikan atau mungkin terkait kami mohon maaf. Dan sampai ketemu di Zoom kita untuk pekan depan hari Senin ya. Kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.